Suamiku Om Tentara. S2. Bab 088. Yang melarang juga siapa, Val? Santai aja. Valeri menghela napas panjang dan akhirnya mengangguk. Ya udah, Bu. Saya ikut. Senyum Zaida melebar, tentu saja ia senang sekali. Zaida langsung mengajak Valeri ke kamarnya dan mengganti pakaian dengan gamis milik Zaida. Valeri bingung harus memakai yang mana. Pakaian Zaida semuanya gamis dan kerudung panjang. Yang ini bagaimana? Tanya Zaida sambil menunjukkan sebuah gamis berwarna krem polos. Valeri mengangguk. Yang mana saja, Bu? Zaida mengiyakan. Ya sudah, saya keluar dulu dan kamu ganti baju ya. Zaida pun keluar dari kamar itu untuk membiarkan Valeri ganti pakaian. Setelah beberapa menit berlalu, Valeri sudah selesai. Zaida langsung masuk. Sekarang hanya tinggal rambut Valeri yang perlu ditutupi dengan hijab. 28. Zaida memiliki banyak hijab instan yang tinggal pasang saja, tetapi ia juga memiliki banyak hijab lain yang perlu diatur sendiri. Zaida mengambil salah satu hijab dengan warna senada dengan gamis Valeri kemudian membantu memasangkannya. Rambut Valeri yang tadinya hanya diikat ponytail dikepang oleh Zaida agar tidak berisiko helai-helainya keluar dari hijab kalau nanti banyak bergerak. Setelah itu, semuanya pun selesai. Zaida bersorak kagum melihat penampilan Valeri. Wah, kamu cantik banget, Valeri, puji Zaida. Valeri tersipu malu tiba-tiba dipuji seperti itu. Mereka semua pun bersiap-siap untuk berangkat ke pondok. Abah dan uminya Zaida sudah berangkat beberapa menit sebelum Valeri datang tadi menggunakan taksi. Bagaimanapun Bu Nyai dan Pak Kiai adalah besan mereka karena memang orang tua Firza sudah tidak ada dan yang menggantikannya adalah mereka berdua. Bu Zaida naik mobil saya aja sekalian. Kebetulan saya nyetir sendiri. Zaida mengerjap. Loh, apa nggak apa-apa? Saya bisa pesen taksi kok. Valeri terkekeh. Ya biar sekalian aja, Bu. Tujuannya juga sama, kan? Maaf ya merepotkan kamu, Val. Saya ngajak kamu ke pondok nggak kepikiran biar bisa numpang mobil kamu. Beneran saya pengen ajak kamu ke sana. Valeri tertawa. Bu Zaida, nggak usah khawatir seperti itu. Saya ngerti kok. Ya sudah, mari berangkat. Akhirnya, Zaida dan Perwira berangkat bersama dengan mobilnya Valeri. Ketika mereka sampai di pondok itu, Valeri agak canggung. Apalagi ketika Valeri tak sengaja berpapasan dengan beberapa santriwati di sana, mereka melirik-lirik kepada Valeri. Zaida, Perwira, dan Valeri menjenguk Pak Kiai di kediamannya. Di sana, Umi dan abahnya sudah menunggu. Mereka agak terkejut karena Zaida membawa Valeri, tetapi keduanya tidak mengatakan apa-apa karena tadi memang Zaida mengatakan akan bertemu dengan Valeri karena sudah terlanjur janjian. Berhubung Valeri bukan anggota keluarga, ia merasa sungkan. Jadi, saat Zaida dan Perwira masuk untuk melihat kondisi Pak Kiai, Valeri memutuskan untuk menunggu di luar saja. Hanya sesaat setelah Zaida dan Perwira masuk, Hafiz yang sudah sejak pagi di pondok keluar. Pria itu kaget melihat Valeri ada di sana, apalagi dengan penampilan yang berbeda. Mbak Valeri. Valeri mendongak. Oh, Hafiz. Mbak Valeri kok bisa ada di sini? Tanya Hafiz. Valeri tersenyum tipis. Iya, tadi diajak sama Bu Zaida. Hafiz mangut-mangut. Di sini enggak ada yang menarik, Mbak. Mungkin Mbak Valeri nanti bosen, tapi semoga enggak kecewa ya. Valeri terkekeh. Santai aja. Lagian bukan mau wisata. 29. Mbak Valeri mau lihat-lihat lingkungan pondok ini, enggak? Kalau mau, nanti saya pandu.
Tapi tunggu Mbak Zaida juga ya, karena kita nggak bisa jalan berduaan saja. Valeri mengiyakan saja. Ia juga tidak tahu harus melakukan apa di sini karena Zaida mendadak saja mengajaknya ikut. Tak lama setelahnya, Zaida dan Perwira keluar. Sekarang yang menemani Pak Kiai hanya Bu Nyai, Abah dan uminya Zaida saja. Para orang tua biasanya memiliki topik pembicaraan sendiri, maka dari itu Zaida keluar. Apalagi Perwira juga gampang bosan kalau berada di satu tempat terlalu lama. Nah ini Mbak Zaida udah keluar, kata Hafiz. Kenapa, Fis? Tanya Zaida. Aku tadi nawarin Mbak Valeri untuk jalan-jalan dan lihat lingkungan pondok sini, tapi nunggu Mbak Zaida dulu, jelas Hafiz. Zaida mengangguk. Wah, bagus itu. Mari. Mereka berempat pun jalan bersama. Zaida sibuk sendiri menggandeng Perwira yang aktif dan gampang terdistraksi dengan apapun yang ada di sekitarnya, sementara Hafiz sibuk menjelaskan banyak hal kepada Valeri. Selama berkeliling, Hafiz benar-benar menjelma menjadi tour guide yang baik hati. Tutur katanya lembut, penjelasannya juga mudah dimengerti. Valeri juga mudah penasaran, jadi ada banyak pertanyaan yang muncul dari bibirnya. Valeri senang sekali mendapatkan pengetahuan baru. Hafiz menjawab semua pertanyaannya dengan sabar dan pelan. Ia juga tidak menghakimi Valeri sama sekali meskipun ada banyak hal yang tidak ia mengerti. Justru Hafiz sepertinya malah senang berbagai ilmu baru kepada orang yang awam seperti Valeri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Valeri hidup dengan membawa luka batin, ia merasa benar-benar begitu damai. Sepanjang jalan-jalan itu, selain Valeri terpana dengan tutur kata Hafiz dan bagaimana cara dia memberikan penjelasan kepada orang awam sepertinya, ia juga terpana dengan gestur pria itu selama berbicara. Senyum lembutnya tak berkesudahan. Valeri jadi salah fokus dan malah memperhatikan Hafiz, bukannya memperhatikan jalan yang ia lewati. Gara-gara hal itu, Valeri malah tak sengaja menginjak gamis yang ia kenakan dan membuatnya hampir terjerembab jatuh. Aduh! Jantung Valeri berdetak kencang karena kaget. Hafiz yang melihat Valeri hampir jatuh refleks hendak menolong, untungnya ia ingat tidak boleh menyentuh lawan jenis. Untunglah, Zaida sigap membantu. Nggak apa-apa, tanya Zaida. Valeri tersenyum malu. Iya, Bu. Nggak sengaja nginjek gamisnya. Duh, pasti kotor. Zaida menggeleng. Nggak apa-apa, Nananya juga nggak sengaja. Hafiz menatap Valeri dengan raut khawatir. Mbak Valeri nggak apa-apa. Nggak ada yang luka. Valeri menggeleng. Aman kok. Maaf ya sudah bikin kaget. Hafiz bernapas lega. Alhamdulillah. 30. Mereka pun lanjut berkeliling pondok dan melihat-lihat suasana di sana. Sesekali, Zaida berpapasan dengan ustazah yang juga teman-temannya semasa masih mengajar di pondok. Mereka kelihatan akrab dan saling rindu satu sama lain. Saat sedang lanjut berjalan, mereka semua berpapasan dengan seorang gadis. Ia masih muda dan berjalan menundukkan kepalanya sambil memeluk Al-Quran. Umaira, panggil Zaida. Gadis itu langsung mendongak. Ustazah Zaida. Zaida tersenyum melihat gadis itu. Ya Allah, sudah lama gak ketemu sama kamu, Umaira. Saya senang ketemu kamu. Saya dengar dari Bu Nyai, katanya kamu baru saja menang lomba tartil Al-Quran ya. Umaira juga kelihatan senang melihat Zaida. Gadis itu bahkan langsung mencium tangan Zaida. Alhamdulillah, Ustazah. Zaida mengusap bahu Umaira dengan lembut. Hebat banget kamu, Umaira. Umaira menunduk malu-malu dipuji seperti itu oleh Zaida. Mereka lanjut mengobrol. Lalu, Hafiz pun juga mendekat dan ikut bergabung dalam obrolan itu. Saat melihat Hafiz mendekat,
Umaira secara otomatis langsung menunduk dan tampak gugup. "Selamat ya, Umaira. Kamu apa kabar?" tanya Hafiz. Umaira grogi berdekatan dengan Hafiz. "Terima kasih, Mas Hafiz. Alhamdulillah kabar saya baik. Saya dengar Mas Hafiz juga sudah lulus dari Kairo ya. Saya dapat info dari santriwati lain." Hafiz mengangguk. "Alhamdulillah Allah melancarkan semuanya." Valeri memperhatikan interaksi mereka semua. Entap mengapa, ia merasa berbeda. Maksudnya, ia seperti tidak seharusnya berada di sana. Zaida, Hafiz, dan gadis cantik bernama Umaira itu memiliki aura yang sama. Sementara Valeri rasanya tidak pantas untuk bergabung dengan mereka. Zaida tersadar Valeri sejak tadi terabaikan. Ia melambaikan tangannya. "Valeri, ke sini." Valeri mengangguk dan ikut mendekat. "Valeri, perkenalkan ini Umaira. Dulu sempat jadi murid saya juga sih pas masih ngajar di pesantren ini. Adik kelasnya Hafiz pas di men." Valeri tersenyum. "Salam kenal ya, Umaira. Saya Valeri." Umaira mengangguk. "Salam kenal juga, Mbak." Umaira terus memperhatikan Valeri. Ia merasa seperti familiar dengan wajah Valeri, tetapi sayangnya tidak berani bertanya. Mungkin karena wajah Valeri ada di mana-mana. Hanya saja, kebanyakan foto komersial Valeri itu tidak memakai hijab, jadi mungkin Umaira tidak yakin. Setelah bertemu dengan Umaira itu, Valeri jadi kepikiran. Valeri terpana melihat gadis itu. Wajahnya cantik dan berseri-seri, tutur katanya lemah lembut, dan gerak-geriknya amat anggun. Kalau Hafiz menikah nanti, pasti calon istrinya setipe sama gadis yang tadi ya. Mereka sangat serasi, batin. 31. Valeri tanpa sadar. Tapi entah mengapa ada setitik rasa nyeri di dadanya membayangkan Hafiz berjodoh dengan wanita lain. Setelah cukup lama jalan-jalan di area pondok, Perwira mulai rewel. Bocah itu sejak tadi meminta jalan sendiri dengan digandeng Zaida atau Hafiz, tetapi lama-lama mulai merengek dan minta digendong. Mungkin anak itu sudah lelah. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. "Sebentar lagi sudah waktunya salat, gimana kalau kita jamaah aja?" ucap Zaida. Hafiz mengangguk. "Kalau begitu saya ke masjid duluan ya Mbak Valeri," bar Zaida. "Mau azan?" Zaida dan Valeri mengiyakan. Setelah itu, Hafiz pergi duluan. Zaida dan Valeri pergi menemui Bu Nyai untuk menitipkan Perwira terlebih dahulu. Sebenarnya tidak masalah membawa Perwira ikut ke masjid, tetapi anak itu sedang rewel sekarang, Zaida sungkan dengan jamaah lainnya nanti. Selesai menitipkan Perwira, Zaida dan Valeri langsung ke masjid. Mereka mengambil wudhu terlebih dahulu. Hari ini benar-benar pengalaman yang luar biasa untuk Valeri. Jalan-jalan di pondok ini mungkin terkesan biasa saja. Valeri sudah pernah berwisata ke banyak tempat bahkan ke luar negeri, tetapi entah mengapa hari ini benar-benar membuat hatinya tenang. Ia merasa sangat tenteram. Setelah berwudu, Valeri dan Zaida langsung masuk ke saf perempuan. Berhubung Valeri tidak membawa mukena, ia akhirnya memakai mukena yang disediakan oleh masjid. Lalu, azan pun mulai berkumandang. Hafizlah yang mengumandangkan azan tersebut. Itu, suara Hafiz. Batin Valeri. Ia tidak menyangka kumandang azan bisa menggetarkan hatinya seketika, apalagi azan tersebut dilantunkan oleh Hafiz. 32. Usai salat jamaah, Valeri masih kepikiran dengan kumandang azan yang dilantunkan oleh Hafiz tadi. Valeri akui, dalam berbicara, suara Hafiz itu enak didengar. Dia selalu lemah lembut dalam berbicara. Namun,
Valeri tidak pernah berpikir kalau Hafiz bisa mengumandangkan azan dengan suara yang amat membekas di hatinya. Berhubung mereka sudah cukup lama jalan-jalan berkeliling di pondok, akhirnya mereka pun pamitan untuk pulang ke keluarga Pak Kiai. Zaidah, Hafiz, dan perwira sekalian naik mobil Valeri, sementara Abah dan Umi naik angkutan umum karena mereka mau pulang ke kampung. Di perjalanan pulang, perwira sudah tertidur lelap. Anak itu duduk di kursi belakang bersama Hafiz. Sementara Zaidah berdampingan di sisi Valeri yang sedang menyetir. "Gimana tadi perasaan kamu jalan-jalan di pondok, Val?" "Maaf ya karena saya tiba-tiba ajak ke pondok." Valeri tersenyum. "Saya justru berterima kasih sama Bu Zaidah karena sudah diajak. Ini pengalaman pertama saya datang ke pondok. Suasananya tenang dan bikin hati saya tenteram." Zaidah bernapas lega. Ia senang mendengarnya. Untuk seseorang seperti Valeri, kata jalan-jalan bisa bermakna luas. Valeri pun bisa saja jalan-jalan kemanapun, ke tempat wisata yang mewah juga. Jalan-jalan ke pondok pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan tujuan wisata yang sudah pernah Valeri kunjungi. Namun, ternyata wanita itu senang dengan ajakannya dan itu membuat Zaidah benar-benar lega. "Lain kali saya ajak kamu ke sana lagi mau?" tawar Zaidah. Valeri mengangguk. "Tentu saja mau, Bu. Tapi apa nggak masalah ya? Saya orang asing tapi diajak masuk ke area pondok." Zaidah terkekeh. "Ya nggak apa-apa, kan saya yang ngajak. Lagi pula, saya juga senang melihat kamu tampak antusias dengan segala hal baru di sana. Mbak Valeri juga cocok banget pakai hijab kayak gitu." Hafiz yang duduk di belakang tiba-tiba menyahut. Valeri melirik Hafiz dari spion tengah mobil. Dipuji cocok menggunakan suatu pakaian bukan hal baru untuk Valeri. Ia sudah bertahun-tahun di dunia fashion, tetapi saat melihat pantulan wajah Hafiz dari spion tengah itu tatkala memuji dirinya, entah mengapa Valeri merasa berbeda. Pujian yang selalu ia terima dari orang-orang di dunia kerjanya tidak tampak setulus Hafiz. Mereka mungkin hanya sekadar formalitas saja karena sedang bekerja. "Sama. Saya juga ngerasa nyaman pakai pakaian kayak gini," sahut Valeri. Lalu Valeri kembali menatap Zaidah. "Bu Zaidah, terima kasih sudah meminjami saya gamisnya." Zaidah mengangguk. "Tentu saja, sama-sama, Val." Lalu mereka pun sampai di batalion. Valeri tidak bisa mampir lagi karena memang sudah terlalu lama keluar. Ia ada janji makan malam dengan orang tuanya nanti, jadi setelah para penumpang turun dari mobil Valeri harus segera pamit. 33. "Bu Zaidah, Hafiz, maaf saya harus langsung pulang. Malam ini mau mampir ke rumah orang tua saya," ucap Valeri. Zaidah mengangguk. "Iya, nggak apa-apa, Val. Terima kasih sudah memberi tumpangan. Padahal niatnya ngajak kamu jalan-jalan ke sana malah sekalian dimintai tumpangan." Valeri tertawa. "Nggak masalah, saya juga berterima kasih karena udah diajak. Oh iya soal gamisnya, biar saya bawa pulang dulu dan saya cuci ya, Bu." Nggak usah dicuci enggak apa-apa loh, Val. Biar saya aja yang cuci," balas Zaidah. "Saya aja yang cuci, Bu. Masa sudah dipinjami enggak dicuci juga?" Valeri bersikukuh. Zaidah pun akhirnya mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Kamu bisa kembalikan kapan saja kok, Val." Valeri mengiyakan. "Kalau begitu saya pamit ya, Bu." Valeri pun melambaikan tangannya sekilas kepada Zaidah dan Hafiz yang sedang menggendong perwira yang tertidur, kemudian ia langsung melaju pergi. Begitu sampai di rumah kedua orang tuanya, mereka kaget melihat Valeri sudah berubah penampilan. Bukannya Valeri tidak pernah memakai hijab, tentu saja pernah. Hanya saja itu sesuatu yang amat jarang.
Benar-benar hanya di acara tertentu saja, makanya orang tua Valeri terkejut melihatnya. Loh Valeri, kok pulang-pulang udah ganti penampilan? Tadi abis photoshoot pakaian muslimah apa gimana? Tanya Bu Hapsari. Valeri menggeleng. Enggak, ini gamisnya Bu Zaida. Tadi Valeri abis diajak jalan-jalan ke pondok, makanya harus pakai gamis dan hijab. Bu Hapsari heran. Kok bisa jalan-jalan ke pondok? Memangnya bisa masuk ke pondok sesuka hati gitu?